Sebenarnya apa yang kita dapatkan itu hak mereka. Apa yang kita dapatkan itu sebenarnya hak mereka. Cuma Allah memberikan ke kita, lalu Allah minta kembalikan kepada mereka. Itu semua bukan wang kita, bukan harta kita. Makanya Allah selalu menggarisbawahi wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang kami beri. Selalu Allah bilang itu. Yang kamu dapat itu, yang kamu infak itu yang kami beri, bukan yang kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaallah. Kita masih berada di dalam bab tentang adab kepada tetangga. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis Nabi yang menyatakan tentang bahayanya atau ancaman terhadap seseorang yang dilaporkan oleh tetangganya di hadapan Allah di hari kiamat, yaitu tetangga melaporkan tentang orang tersebut tidak membukakan pintunya ketika tetangganya membutuhkan. Apabila tetangga miskin, tetangga itu membutuhkan orang tersebut, tapi dia tidak membuka pintu, dalam arti kata tidak menolongnya, membiarkannya ada dalam kesulitan hidup, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban orang itu ketika tetangganya datang dan melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah. Itu inti daripada pembahasan di bulan yang lalu. Kita sambung berikutnya, yaitu bab la yashba' duna jarihi, yaitu tentang janganlah seseorang kenyang, janganlah seseorang kenyang tapi tetangganya lapar. Dan itu berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas mengabarkan kepada Ibnu Zubair, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Bukanlah seorang mukmin yang dia hidup dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dibiarkan dalam keadaan lapar. Ini hadis menunjukkan tentang posisi seseorang yang membiarkan tetangganya lapar sedangkan dia
hidup dalam kenyamanan. Pertama, Rasulullah menyebutkan laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin. Nah, ini maksudnya bukan tidak beriman sama sekali, tetapi yang dimaksud adalah laisal mu'min imanan kamilan, tidak sempurna iman seseorang. Itu yang dimaksud. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia melakukan perbuatan yang akan disebutkan. Tidak sempurnanya iman menunjukkan kita ini masih ada celah. Masih ada celah untuk disambut oleh api neraka. Sama seperti Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara sesama mukmin sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini sama posisinya. Tidak sempurna iman. Iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Tapi ternyata kita tidak bisa beriman dengan baik. Siapa orang yang tidak bisa beriman dengan baik? Salah satunya adalah allazi yashba', yaitu orang yang hidup dalam keadaan kenyang. Hidup dalam keadaan kenyang. Semua fasilitas dia dapat. Beras tidak pernah kurang. Beras pun bukan beras yang murahan. Makanan di rumah lengkap. Bahkan beras basmati pun dia punya. Seminggu sekali dia makan biryani. Dia tinggal suruh istrinya mau masak apa, dia tinggal menyuruh membeli, lengkap barang. Isi kulkas penuh. Hidup begitu nyaman. Mau keluar, mobil melindunginya. Tidak terkena terik matahari, tidak terkena angin, topan, badai, rumah mewah, lengkap. Tidur di kamar AC, bahkan sampai 3 PK. Ada AC 3 PK? Tidak ada, ya. Kalau begitu 2 PK saja. Ya. Masya Allah, di rumahnya luar biasa. Di ruang tamu AC, dalam kamar AC, TV 55 inci, remote di tangan, sofa di depan, sempurna hidup. Tapi di sampingnya wajaruhu ja'i'. Di sampingnya ada tetangga yang hidup dalam keadaan lapar. Sebenarnya kan tidak ada koneksi antara orang kaya dengan tetangga miskin. Artinya kan mereka miskin, yang miskinkan Allah. Yang kaya pun yang takdirkan kaya Allah. Kita kan enggak kaya dengan sendiri. Kita kaya ini karena Allah. Cuma Allah membagi orang kaya menjadi dua. Ada yang kaya karena taatnya pada Allah, sehingga Allah kayakan dia agar banyak orang yang tertolong dengan kekayaannya. Ini contoh profil-profil sahabat yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu dikayakan Allah. Kekayaan mereka membuat orang lain bahagia. Itu model orang kaya yang dikayakan Allah. Tapi ada juga tipe kedua, orang yang dikayakan Allah karena kebencian Allah, bukan karena sayangnya Allah. Dibenci Allah, dibuat kaya. Dibiarkan Allah dalam kekayaannya, tapi dia tidak pernah mendekat ke Allah. Ahli maksiat. Toki sabu-sabu kaya, na'udzubillah. Rata-rata SPBU punya toki sabu-sabu. Rata-rata, tapi tidak semua SPBU punya toki sabu-sabu. Ya. Begitu mudahnya mereka, tidak ada harga uang. Ya, tidak ada harga. Buat rumah sebesar-besarnya. Kaya. Tapi kaya itu kaya dibenci Allah. Nah, ada orang kaya yang kehidupannya diuji Allah.
Jadi hati-hatilah ketika kekayaan kita diuji Allah. Bagaimana ujiannya? Salah satunya dengan izin Allah kita dibuat menjadi tetangganya orang miskin. Kenapa di samping kita ada tinggal orang miskin? Kenapa tiba-tiba orang miskin itu yang menyewa rumah di samping kita? Kenapa dia enggak sewa saja di komplek orang miskin? Sesama orang miskin. Kok di samping kita pula dia sewa? Kenapa di samping kita ada seorang suami yang kerjanya tukang becak, penghasilannya kecil, istrinya juga sederhana sekali, makan asal-asalan, anak juga ramai. Kenapa tinggal di samping kita? Siapa yang bawa mereka ke samping kita? Allah. Untuk apa Allah bawa itu? Menguji kekayaan kita. Menguji kekayaan kita. Disitulah kita mengetahui iman kita sempurna atau tidak. Ternyata Nabi sudah menjelaskan, kalau kita biarkan mereka dalam keadaan miskin, artinya kita enggak bisa membuat orang kaya, enggak bisa. Ini hanjurnya, ini kan kuasa kedanya. Ini kuasa Allah. Kita menolong mereka bukan mengkayakan mereka. Yang Allah lihat bukan kemampuan kita untuk membuat mereka kaya, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah iman kita bergerak tidak. Ketika melihat pemandangan orang miskin di sekitaran kita tinggal, bergerak tidak iman kita. Cukup hanya menolong saja, tidak mesti membuat kaya, itu pun sudah baik di sisi Allah. Mana mungkin kita menolong orang sama seperti Allah menolong kita? Tidak mungkin. Allah bisa berikan apapun untuk kita, tapi kita hanya memberi sedikit untuk orang. Makanya hati-hati ketika iman bermasalah, tidak ada rasa iba. Jadi yang disebut tetangga miskin ini bukan hanya tinggal kiri kanan, satu komplek tinggal, Pak. Berdekat-dekatan, enggak mesti kiri kanan langsung, enggak mesti depan belakang langsung. Bisa jadi terselang 20 rumah, bisa jadi terselang 40 rumah. Tapi masuk area yang orang-orang yang kita kenali, itu bahagian daripada tetangga. Maka ketika tangan kita terulur untuk mengirimkan beras kepada mereka, walaupun cuma per bulan 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo berapa lah? Padum 5 kilo je. Anan muka bro. 60 ribu gaji kita, Pak. Masya Allah, mungkin ada yang 10 juta gaji. Itu belum ditambah dengan sertifikasi, tukin, ditunjang sana, ditunjang sini. 15 juta gaji kita. 60 ribu untuk menunjukkan, membuktikan iman kita di hadapan Allah. Itu pun berat. Hati-hati, kita bermasalah di hadapan Allah. Sebenarnya, apa yang kita dapatkan, itu hak mereka. Apa yang kita dapatkan itu sebenarnya hak mereka. Cuma Allah memberikan ke kita, lalu Allah minta kembalikan kepada mereka. Itu semua bukan wang kita, bukan harta kita. Makanya Allah selalu menggarisbawahi, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang kami beri. Selalu Allah bilang itu. Yang kamu dapat itu, yang kamu infak itu yang kami beri, bukan yang kamu cari. Nah, selalu diingatkan, semua kekayaanmu kami yang beri, kami yang anugerahkan. Berikanlah kepada orang yang kami tahan rezekinya, kalau kami timpakan ke atasmu. Jadi bicara tentang hak orang miskin, sebenarnya mereka juga kaya di hadapan Allah. Tapi kekayaan mereka Allah berikan ke tangan kita. Maka kita ni yang punya gaji, itu kalau ada dalam satu kompleks 50 kakak, yang PNS 25 kakak, yang miskin-miskin honorer-honorer yang gaji-gaji 800 ribu per bulan, itu sebenarnya kekayaan mereka itu ditimpakan ke PNS, Pak. Padahal kadang-kadang waktu tes, yang honorer ini lebih pintar daripada yang lewat tes.
Tapi ternyata izin Allah, dari 25, dari 50 orang tinggal satu komplek, 25 orang Allah beri gaji 10 juta. Yang 25 orang lagi macam-macam kerja serabutan, tukang, kuli, macam model. Gaji mereka 1,5 juta. Potong BPJS 300, tinggal 1,2 juta. Uang sampah 15,000 per bulan. Uang air macam-macam, 1 juta tinggal tiap bulan. Kemana hak mereka sebagai seorang hamba Allah? Seharusnya semua hamba Allah dapat kasih sayang Allah. Allah sayang pada mereka, tapi dengan cara Allah miskinkan mereka. Yang rezeki mereka kemana? Allah pindahkan ke tangan kita. Di situ yang kita harus faham. Kita hanya diminta untuk kembalikan untuk mereka. Dengan mengembalikan saja kita sudah dapat jatah surga. Dengan mengembalikan. Makanya, ittaqus syuhha kata Nabi. Takutlah engkau kalau engkau mendapatkan penyakit kikir. Takutlah engkau kalau engkau mendapatkan penyakit kikir. Karena rata-rata penghuni neraka adalah orang kikir. Ahlus sedekah bisa memadamkan api neraka dengan sedekahnya. Orang kikir, kekikirannya membuka pintu neraka. Makanya malaikat saja benci sekali sama orang pelit. Sampai setiap hari kata Nabi, ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balaslah harta orang yang telah bersedekah ini. Disuruh balas, malaikat yang minta. Malaikat minta sama Allah, ya Allah, ni orang yang kasih ke tetangga tiap bulan beras terus-terusan, kasih waktu musim megang dia kasih daging ke 10 tetangganya, musim kurban dia bagi ke tetangganya. Ketika anak tetangganya bermasalah, enggak sanggup bayar wang kuliah, enggak sanggup bayar ini, dia langsung turun tangan. Dia bebaskan hutang-hutang tetangga, dia bebaskan yang miskin-miskin, yang pinjam beras, pinjam gula di warung-warung, dia tanya, tu yang miskin itu berapa tetangganya, si fulan berapa hutangnya, dia bebaskan. Dia bebaskan. Apa doa malaikat? Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik daripada yang dikeluarkan. Nyan yang berdoa akan gedanya bawa malaikat. Malaikat itu makbul doa. Tapi orang yang pelit, pintu pagar tinggi, dinding samping kanan kiri tinggi minta ampun. Suara tangisan anak tetangga yang minta apapun dari mamaknya yang enggak bisa dikabulkan, dia tidak terdengar. Sengaja dia tutup. Yang miskin enggak berani masuk ke rumahnya. Panjang pagar. Tinggi sekali pagarnya. Ditolak-tolak enggak bisa karena harus pakai remote. Tetangga enggak punya remote. Enggak tahu kejadian di luar apa, gasin ke gasin, mati ke mati ke. Yang penting kami masukkan Pajero ke dalam kanopi, selesai urusan. Buka pintu Pajero, keluarkan pizza yang 200,000 1 meter. Ada pizza 200,000 1 meter. Rojihna sempat diiklankan, maka jilong dengan makan dengan satu keluarga cuap sana. Di anak tetangga miskin, Masya Allah, untuk dapat martabak satu telur saja mereka tidak pernah rasa. Enggak ada perasaan sedikit pun untuk menolong mereka, tidak ada. Di sinilah puncaknya kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak akan sempurna iman. Baik pegah iman, baik pegah cinta ke Nabi, menyonyo buat. Karena Nabi orang yang paling dermawan, terutama dengan tetangganya. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini itu diingatkan oleh Nabi, janganlah kita kenyang. Maksudnya bukan enggak boleh kenyang, jangan sampai kita kenyang tetangga lapar. Kita pun kan enggak mungkin memeriksa tiap hari tetangga. Kita tanya tiap hari, "Gimana ada?" Kayak mana? Lapar hari ini? Kalau lapar, ya belaunya. Enggak mungkin tiap hari begitu. Maksudnya paling kurang bantulah mereka. Kebutuhan pokok mereka paling kurang dengan bantuan kita tercukupi. Telur satu papan. Sambil kita beli telur untuk sendiri. Kita beli satu papan lagi.
Berapalah telur? Berapa telur? 50,000 lah anggap. 50,000 pada mana ya tak boleh. 50 itu dah habis hidup. Masya Allah, satu papan 50,000 tidak beranikah kita beli yang mungkin telur itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, kami dibeli untuk menyelamatkan hamba-Mu di sampingnya, ya Allah. Maka selamatkanlah. Bagaimana kita bisa masuk surga didoakan oleh telur, Pak? Bayangkan, kalau itu pikiran orang dengan keimanannya, surga. Anak perlu jauh-jauh tak semikir. Enggak usah sampai kita terus-terusan pasang spanduk. Mari donasi ke Palestin. Ke Palestin tajuk. Tetangga di samping yang hidup lebih parah daripada orang Palestin, tak biarkan. Kan bangai, bang. Kalau ke Palestin asal dapat spanduk, langsung transfer 2 juta, 4 juta. Tetangga yang hidupnya lebih parah daripada Palestin, enggak pernah kita tolong. Ini akibat ilmu. Tidak ada ilmu untuk masuk surga. Kekayaannya tidak membuat dia bisa membuka pintu surga. Makanya Nabi memperingatkan tentang masalah iman. Berarti orang ini kurang sekali imannya. Nah, jemaah maka Allah, itu hadis yang pertama. Kemudian berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menolong tetangga kita? Maka Nabi SAW itu menyunnahkan untuk memperbanyak sedekah kepada tetangga, bahkan dengan kalimat yang paling sederhana, kata Rasulullah kepada Abu Zar, dalam hadis riwayat dari Abu Zar, qala Nabi SAW, Rasulullah berkata, ya Aba Zar, wahai Abu Zar, iza tabakhta maraqan, kalau engkau sedang memasak satu kuah, kalau engkau sedang memasak lauk pauk, maraq itu lauk pauk, fa aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Maksud perbanyak kuah, banyak-banyaklah. Kalau rencana masak kuah pelik, banyak, masak yang banyak terus. Kalau rencana masak asam keeng, buat yang banyak terus. Mau masak gulai ayam, buat yang banyak. Kata Nabi, buat yang banyak. Untuk apa? Wa ta'ahad jiranaka, berbagilah kepada tetanggamu. Itu suruhan Nabi. Disuruh perbanyak masak untuk dibagi kepada tetangga. Sederhana kan? Jalan-jalan mengikuti Nabi, disuruh banyak masak, tapi ada niat untuk dibagi. Masya Allah, satu mangkok kita hantarkan, mangkok itu diikuti oleh malaikat, dicatat berkali lipat. Kalau kita orang miskin juga, artinya kita orang yang tidaklah terlalu kaya, pas-pasan lah. Gaji model 4 juta lah. Kan potong untuk isteri, anak, isteri ada 3, kan habis peng. Anak nanti peluk. Tapi sempat-sempatnya kita mengatakan ke isteri, masak yang banyak. Kamagun bela je. Isteri bingung, untuk apa banyak-banyak? Misal contohnya. Lalu kita katakan, bagi ke tetangga-tangga, bagi semuanya. Sederhana, Pak. Masuk surga itu sederhana. Bisa masuk surga melalui telur yang bunuh yang bawa nak dah belum apa-apa kan. Bisa masuk surga melalui kuah. Kita masuk surga, kuahnya enggak masuk surga. Jadi jangan sampai kesempatan ini lewat. Begitu datang malaikat maut baru tinggal. Lalang sakit terteruk tinggal, kata gun kuah tinggal beli. Mau bilang itu enggak keluar lagi. Yang dalam hati mau bilang masaklah kuah yang banyak. Tapi karena sudah seteruk, karena kasingetnya, hai dibili, isteri bingung. Apa yang dibilang? Akhirnya dibuat kopi sama isteri, dimasukkan ke mulut kita. Padahal kita suruh buat kuah, suruh bagi tetangga. Karena sudah sakit, enggak paham lagi. Jangan tunggu sakit untuk bersedekah. Rasulullah mengatakan sedekah terbaik wa anta sahihun syahih. Sedekah terbaik ketika engkau sehat.
bukan ketika sakit. Karena orang sakit rata-rata sedekah ada unsur untuk meminta sembuh sakitnya atau takut dengan kematiannya. Orang sehat ikhlas sekali bersedekah. Dia dalam keadaan sehat, tidak berharap sembuh. Makanya orang aneh hari ini, begitu sehat enggak sedekah-sedekah, begitu sakit baru dia bilang manaknya sedekah-sedekah. Pahala dapat, tapi tidak sebesar pahala orang yang sedekah waktu sehat. Orang sehat tantangannya banyak untuk sedekah. Perlu ini, perlu itu. Dia perlu beli alat untuk senam di rumahnya. Dia perlu beli alat untuk macam-macam. Orang sehat, pikirannya macam-macam perlu. Tapi dia paksakan untuk sedekah. Orang sakit enggak perlu lagi alat-alat untuk senam tu enggak perlu lagi. Kenapa kena senam kayak tibi ambil-ambil kau minum apa. Dia enggak perlu mikir itu lagi. Di saat itu baru dia fikir sedekah. Berarti lebih kuat tantangan orang sehat daripada orang sakit. Di situlah orang sehat lebih besar pahala. Di saat mengalahkan nafsu dunianya untuk bersedekah. Maka ketika sehat sedekah, setiap hari sedekah. Cari tetangga. Oh, anak tetangga miskin, enggak ada sepeda. Lihat sepeda anak kita. Anak kita sudah besar-besar, sudah kuliah. Untuk apa simpan sepedanya yang kecil-kecil dulu? Sedekah saja tetangga yang miskin-miskin di samping rumah. Oh, tetangga miskin enggak ada sepeda di rumahnya untuk anak-anak pun enggak ada. Kasih. Oh, enggak ada anak. Biar naik sama mamaknya. Ya, biar mamaknya yang miskin tu naik sepeda anak kita, itu pun kita dapat pahala. Untuk apa simpan ayun anak? Ayun, kita dulu beli ayun yang model besi itu, beli ayun, ada yang model listrik yang terayun sendiri, tinggal tekan on off saja. Anak kita sudah besar, enggak mungkin lagi naik ayun. Bahkan tak kebah bak gudang. Kenapa harus disimpan di gudang? Kalau enggak mungkin lagi punya anak, kecuali bapak bilang, mentang ustaz, mentang nak rencana. Main nang pun tak kaya Tuhan, naik nang muda lu kena dua roda, misal contoh. Masih ada rencana, masih okeylah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, keluarkan semua dari gudang, sedekahkan ke tetangga yang baru punya anak bayi, biar dia tidak beli barang itu. Itu satu mesin itu saja sampai 500.000. Siapa yang bisa berfikir seperti itu? Hanya orang yang imannya bergerak. Makanya orang hanya iman hanya bergerak. Dia buka pintu gudang berkali-kali, dia lihat ayun itu berkali-kali, enggak terfikir untuk dia sedekahkan ayun itu. Begitu mati, baru istrinya mengatakan, sayang, kabro ayunnya, takjul bak bro kedih, kata dia. Sudah sayang ini sudah busuk, kita kasih ke tempat sampah, akhirnya dikirim ke tempat sampah. Padahal waktu dia sedekah di masa hidup, jadi pahala jariah. Setiap kali berayun anak tetangga yang miskin, pahala Allah alirkan ke alam kubur kita. Cuma kita enggak mikir karena ini enggak gerak. Di sini enggak gerak, Pak. Iman itu enggak bergerak, makanya kita kurang sedekah ke tetangga. Jadi oleh karena itu, perbanyaklah, apapun bisa beri sekarang. Ya. Jangan tunda. Jangan fikir tentang dia akan punya rezeki sendiri. Enak kali dia mangat takji hudib, masak dari kita semua, sepeda dari kita, ayun dari kita. Masak itu bahasa syaitan. Karena syaitan selalu membuat kita merasa takut bersedekah karena takut miskin. Takut hilang harta, itu bahasa syaitan. Kata Allah, "Innamas syaitan ya'idukumul faqra." Syaitan itu selalu mengajak kamu, menakut-nakutimu dengan perasaan miskin. Jadi terfikir, ni kalau kita kasih ini, kita nanti harus beli lain. Kapeng lom. Kalau kita kasih ini, nanti kita harus beli lain. Kapeng lom. Dibisik-bisik syaitan, akhirnya enggak jadi. Kadang-kadang suami sudah lihat-lihat barang di gudang, lalu kemudian suami mengatakan, ini kita sedekahkan aja nih, ini semuanya kita sedekahkan aja. Ngapain kita simpan begini? Ini ada rice cooker, ada kipas angin, masih bagus. Kita sedekahkan ke tetangga yang miskin. Mereka enggak ada kipas angin. Ada istri di belakang kadang-kadang. Jangan bang. Nanti takut kalau mati AC kan ada kipas angin ni. Sudah mulai itu. Jangan bang. Nanti kalau punya anak lagi mungkin kan enggak perlu beli lagi, kan masih ada ayunan ini. Maka istri itu adalah syaitan. Itu istri syaitan.
Atau kebalikannya, isteri yang dermawan, bang kasih aja, kasih aja. Kata suami, baik hai, kita jual aja sama yang tukang lawak yang lewat-lewat. Kita jual aja, dihitung per kilo, je double chip bacut tu. Bisa beli chip sedikit lagi katanya kan. Ini suami iblis. Maka terjadilah perkawinan antara iblis dengan syaitan. Yang kemenang kejadian kadang-kadang, Pak. Itu kalau sudah parahnya begitu. Akhirnya enggak ada sedekah ke tetangga sedikit pun. Mati dia, tidak ada tetangga yang mempersaksikan satu pun bahwa dia orang baik. Padahal hadis Nabi menyebutkan apa? Dua tetangga bersaksi atas kebaikan kita setelah mati kita, maka dijadikan sebagai saksi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tetangga kiri kanan ketika kita meninggal mengatakan, kok God bapaknya bagus sekali orangnya, baik sekali orangnya. Kami sedekah, kami dapat sedekah darinya tiap begini. Kalau kami susah begini. Dia persaksikan kebaikan kita, Pak. Hadis sahih menyebutkan dua tetangga bersaksi kebaikan kita yang hidup di samping kanan kiri kita, yang tidak pernah kita buat masalah dengannya. Kesaksian mereka menyebabkan Allah menghapuskan dosa kita, memasukkan kita ke dalam surga. Antum syuhada fil ard, kata Nabi. Engkaulah saksi-saksi di atas dunia. Maka perbanyak saksi kebaikan melalui tetangga. Jangan tutup pintu rapat-rapat. Tanya, pulang tanya. Sebelum pergi klakson tetangga. Mau apa? Mau makan apa? Mi goreng basah? Pakai telur, pakai udang, pakai daging? Kata tetangga pakai daging. Tapi daging mahal. Yang biasa aja boleh. Nah, itu pun okey lah. Walaupun ada krik-kriknya sedikit, masih tanya ke tetangga, tapi masih okey. Daripada pergi begitu saja, tidak ada peduli apapun. Tetangga dedek-dedek. Ya. Nanti waktu kita meninggal, yang beli kain kafan, dia yang lari beli kain kafan. Waktu kita buat walimah, tetangga yang miskin itu dirikan tenda. Yang gali kubur kita, dia juga. Waktu kita hidup, enggak ada bantuan sama sekali. Ini yang paling parah. Iman kita jatuh anjlok ke bawah. Di saat kita sama sekali tidak peduli dengan keadaan tetangga kita. Nah, sebagai penutup, hadis terakhir cuma 2 minit saja. Ini hampir 2 menit ke azan. Sebagai penutup, Rasulullah mengatakan melalui hadis dari Amr bin As annahu qala, Rasulullah pernah berkata, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya teman menurut Allah di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Ini dulu Nabi mau buka kalimat hadis ini. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah, teman yang paling baik kepada temannya. Bagaimana teman terbaik itu? Yaitu teman yang mengajak temannya menuju ke jalan Allah. Itu teman terbaik. Kita selama ini salah faham. Teman yang terbaik kita pikir teman yang duduk satu bangku dengan kita di kedai kopi, sama-sama main game judi online, sama-sama beli domino, sama-sama peh bate. Lalu kita katakan, kok pah ngenyan, ke cukup hayu dah mengenji. Hana bengeh bertiga, tidak pernah marah sekalipun. Cukup ialah sesama bandit mana ada marah-marah. Karena dipelihara sama syaitan. Tapi dengan teman kita yang soleh, asal datang waktu salat, azan, tak semayang ilih. Kita datang salat, tapi kita cerita sama orang, kok luar dah menganji. Cukup jijik kita kawan sama dia. Sikit-sikit katuk azan, kaya semayang tanya. Sang-sang lagi tanya, hantam dah semayang. Memang hendak semayang pada hari. Memang dia enggak salat sebenarnya. Tapi dia katakan cukup jijik berteman dengannya. Asal azan sudah ngajak salat. Nanti keluar ayat, keluar hadis. Tak mengurung lagi. Enggak usah kita kawan. Kita pikir dia teman buruk, padahal dialah teman sejati. Makanya pepatah ulama Arab mengatakan apa? Kedua dong. Sebentar lagi teringat, saya ulang lagi. Sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu terbaik yang berani mengatakan benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Itu konsep teman. Teman terbaik yang berani mengatakan benar. Jangan pakai celana pendek. Jangan God. Semayang. Itu teman baik.
bukan yang membenar-benarkanmu. Jadi ketika kita berbuat maksiat, dia yang benarkannya. Okey dah, yang kebenaran dia punya bandit bahaya je. Bertiga je ke bandit je. Jangan tanggung kalau jadi bandit. Dia benarkan kita, itu teman terburuk. Itulah yang mengajak kita ke neraka Allah. Nah, itu kalimat Nabi yang pertama. Ditutup hadis ini dengan mengatakan, wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah, sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah, khairuhum li jarihi, yaitu yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kita ini ternyata begitu berbuat baik pada tetangga, di sisi Allah pun dianggap adalah orang yang terbaik. Kalau Allah sudah menganggap orang terbaik, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memutuskan keputusan itu. Kalau Allah sudah menganggap kita terbaik, hadiah Allah berlebihan dibandingkan orang yang selama ini memuji-muji kita baik. Ini kalau kita berteman, ada tetangga mengatakan, kok good. Tapi apa yang dia balas dulu kita? Enggak ada kan? Paling senyuman, pujian, rukuk saja tiba, duduk ramai-ramai rukuk tiba apa? Itu cuma dikasih. Lain enggak ada. Tapi dengan Allah surga. Dengan Allah surga. Kalau Allah menganggap kita baik, disiapkan surga. Maka oleh karena itu, berbuat baiklah dengan tetangga agar dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hadis ini bisa bermanfaat untuk kita lanjutkan hidup dengan tetangga-tetangga kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.